Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Sumber informasi yang menghadirkan analisis tajam, akurat, dan berbasis data. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri sebuah perkembangan geopolitik yang tengah menjadi sorotan dunia. Sebuah pernyataan berani dari Komandan Militer Ukraina memicu pertanyaan baru mengenai kekuatan tempur Rusia, ritme perang yang semakin berat, dan arah konflik yang mungkin berubah dalam waktu dekat. Apa makna di balik sinyal ini, dan mengapa banyak analis menyebutnya sebagai titik balik yang harus diperhatikan? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada tanggal 22 Februari 2026, sebuah pernyataan dari Oleksandr Syrskyi diterbitkan oleh media internasional dan langsung mengguncang analisis geopolitik. Ia menyampaikan bahwa selama tahun sebelumnya, tekanan perang meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sejak invasi dimulai. Namun di balik meningkatnya intensitas itu, muncul gejala berbeda yang lebih strategis. Kerugian militer Rusia berada di level yang membuat kemampuan rekrutmen mereka tertinggal. Ini bukan klaim ringan, sebab ia berbicara sebagai komandan Angkatan Darat yang setiap hari melihat perubahan di garis pertempuran. Sejak awal tahun 2025, perkembangan perang menunjukkan pola baru. Serangan udara, artileri jarak jauh, serta operasi drone meningkat tajam di banyak sektor. Di satu sisi, aktivitas tersebut memberi tekanan besar terhadap pertahanan Ukraina. Namun di sisi lain, intensitas itu juga menciptakan benturan beruntun yang menguras tenaga pasukan penyerang. Dalam pernyataannya, Syrskyi menggambarkan bagaimana beberapa unit musuh kehilangan efektivitas setelah berbulan-bulan menghadapi kombinasi pertahanan berlapis, serangan balik terbatas, dan perang jarak dekat yang melibatkan drone dalam jumlah ribuan setiap hari. Pada Maret 2025, operasi Ukraina di wilayah perbatasan Belgorod dikabarkan memaksa perubahan penempatan pasukan. Lalu pada April hingga Juni tahun yang sama, tekanan terus berlanjut di sektor Kursk. Dampaknya terlihat dari terhambatnya sejumlah rencana ofensif besar yang sebelumnya diproyeksikan berlangsung pada musim semi. Di titik itu, beberapa analis mulai mencatat indikasi bahwa beban tempur mulai tidak seimbang, terutama karena rotasi pasukan musuh berjalan lebih lambat dari biasanya. Pada Agustus 2025, sebuah upaya untuk menekan wilayah Pokrovsk dan Mirnograd kembali menunjukkan arah yang serupa. Serangan yang awalnya diperkirakan memberi keuntungan signifikan, berubah menjadi pertempuran panjang yang memakan banyak tenaga. Ketika situasi itu berlangsung terus-menerus di beberapa titik, muncul penilaian bahwa perang telah memasuki fase di mana kapasitas bertahan mulai lebih menentukan daripada kemampuan menyerang. Ini adalah titik ketika angka kehilangan pasukan mulai terlihat lebih relevan daripada garis wilayah yang bergerak. Syrskyi menegaskan bahwa perang modern tidak lagi ditentukan oleh satu operasi besar yang langsung mengubah arah konflik. Perang justru bergerak perlahan seperti mesin yang menelan sumber daya tanpa henti. Ketika sebuah pihak mulai kehilangan personel berpengalaman lebih cepat daripada kemampuan mereka mengisi ulang, kualitas unit tempur juga ikut terdampak. Rekrutan baru memerlukan pelatihan, adaptasi, dan waktu untuk memahami taktik pertempuran yang kini dipenuhi teknologi. Semua itu berjalan bersamaan dengan tekanan logistik yang terus meningkat sejak paruh akhir 2025. Dalam gambaran yang ia berikan, muncul sinyal bahwa pertarungan di garis depan semakin mengandalkan ketahanan jangka panjang. Di tengah medan yang tak banyak berubah secara geografis, pertanyaan yang merayap adalah seberapa kuat sebuah negara mampu mempertahankan ritme tempur dalam perang yang bergerak menuju gesekan tiada henti. Ketika angka yang disampaikan Syrskyi memperlihatkan adanya kesenjangan antara rekrutmen dan kerugian, dunia mulai menilai apakah ini penanda bahwa kekuatan musuh memasuki fase kelelahan struktural. Jawaban pastinya belum terlihat, tetapi arah peristiwa awal 2026 menunjukkan bahwa pergeseran besar sedang berlangsung di dalam dinamika perang itu sendiri. Pada 24 Februari 2022,
Invasi besar-besaran yang dilancarkan oleh Rusia menandai dimulainya fase baru dalam sejarah keamanan kawasan. Saat itu, banyak analisis internasional memprediksi bahwa operasi kilat akan menjadi kunci utama. Namun memasuki akhir Maret tahun yang sama, realitas lapangan bergerak ke arah berbeda. Serangan yang diarahkan menuju Kiev tidak menghasilkan kendali politik maupun militer. Pemerintahan Ukraina bertahan, struktur komando tidak runtuh, dan kota itu tetap berada dalam kontrol nasional. Perubahan cepat inilah yang kemudian menggeser seluruh pendekatan menjadi konflik jangka panjang dengan garis tempur yang semakin sulit bergerak. Ketika strategi Blitzkrieg berakhir, perang memasuki fase baru yang lebih berlapis. Pada 21 September 2022, pengumuman mobilisasi besar menjadi sinyal pertama bahwa operasi tidak berjalan sesuai kalkulasi awal. Situasi itu memperlihatkan bahwa peperangan tidak lagi berfokus pada penaklukan cepat, melainkan bertumpu pada kapasitas negara dalam mempertahankan pertempuran berkepanjangan. Hanya 9 hari setelahnya, pada 30 September 2022, klaim politik terhadap wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson menegaskan bahwa arah konflik sedang memasuki fase konsolidasi teritorial. Namun di lapangan, garis pertempuran tetap bergerak lambat, menandakan bahwa penguasaan wilayah bukanlah jaminan bagi stabilitas strategis. Memasuki 2024 hingga 2025, pola perang semakin jelas. Serangan udara dan artileri meningkat, tetapi dampaknya tidak lagi menghasilkan pergerakan signifikan. Yang muncul justru perang gesekan yang menguji daya tahan pasukan, logistik, serta kapasitas produksi. Pada beberapa kesempatan, serangan jarak jauh mengguncang kota-kota besar dan garis suplai. Namun upaya tersebut juga menguras amunisi dalam jumlah besar. Setiap operasi udara yang dilakukan memerlukan rantai logistik panjang, mulai dari bahan peledak, bahan bakar, perangkat navigasi, hingga perawatan mesin. Semua itu berjalan ketika tekanan tempur di darat juga terus meningkat. Sementara itu Ukraina menghadapi musim perang yang semakin berat. Pertahanan berlapis di banyak sektor memaksa penggunaan strategi drone dalam jumlah yang terus meningkat. Ribuan unit digunakan setiap hari untuk mengimbangi keunggulan udara musuh. Di tengah situasi seperti itu, muncul pandangan baru bahwa masa depan perang tidak lagi ditentukan oleh tank atau kendaraan lapis baja, tetapi oleh kemampuan mempertahankan jalur suplai teknologi kecil yang digunakan dalam jumlah masif. Setiap sektor medan tempur kini dipenuhi suara drone, ledakan kecil, serta pergerakan unit infanteri yang bekerja dalam kelompok lebih kecil namun lebih luas. Pada akhir 2025, laporan internasional mulai menyoroti tingginya korban perang dari kedua sisi. Beberapa analis menggambarkan konflik ini sebagai mesin yang terus menggiling sumber daya manusia dan industri. Garis depan yang tidak bergerak jauh memperlihatkan bahwa kemenangan cepat sudah tidak relevan. Yang muncul adalah pertarungan ketahanan yang semakin keras. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan mempertahankan tekanan tanpa kehilangan efektivitas menjadi faktor penentu yang jauh lebih penting daripada ukuran wilayah yang berhasil dikuasai. Pada sisi geopolitik, negara-negara pengamat mulai mencatat bahwa perang ini menciptakan dinamika baru. Ketika kemampuan ofensif tidak mampu menghasilkan hasil cepat, seluruh strategi bergerak menuju perang panjang yang menuntut konsistensi. Perubahan tujuan awal menjadi pertempuran gesekan memperlihatkan bahwa kekuatan yang paling mampu bertahan adalah pihak yang memiliki ritme suplai stabil, bukan pihak yang paling bising dalam deklarasi kemenangan. Dengan ritme tempur yang semakin berat, pertanyaan utama bagi para pengamat internasional adalah, bagaimana tekanan ini mempengaruhi struktur internal setiap pihak, dan seberapa lama mereka mampu mempertahankannya tanpa terjadi perubahan besar dalam arah konflik. Pada awal tahun 2024, tanda-tanda pergeseran kekuatan mulai terlihat ketika berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa mesin industri Rusia bergerak menuju pola produksi yang lebih mirip ekonomi perang. Pabrik-pabrik logam, kendaraan, dan amunisi mencatat peningkatan kapasitas. Lini produksi artileri diperluas, dan fasilitas bahan peledak baru mulai dibangun. Semua ini menegaskan bahwa konflik yang awalnya diperkirakan berlangsung cepat, telah berubah menjadi pertarungan ketahanan industri. Pergeseran tersebut menjadi indikator utama bahwa negara itu berupaya memastikan suplai tetap mengalir, meski tekanan tempur meningkat di berbagai sektor. Selama tahun 2025,
Volume amunisi yang diproduksi menunjukkan pola yang semakin agresif. Artileri kaliber besar dikeluarkan dalam jumlah yang sebelumnya tidak terlihat sejak era Perang Dingin. Langkah ini memperlihatkan orientasi jangka panjang yang mengandalkan kemampuan menahan perang gesekan dalam durasi yang tidak menentu. Di saat yang sama, aliran logistik eksternal juga muncul sebagai elemen tambahan. Pengiriman peralatan tertentu dari luar negeri menandai bahwa negara itu memanfaatkan celah hubungan diplomatik untuk memperkuat keunggulan tempurnya. Faktor ini menambah kompleksitas bagi pihak yang berhadapan langsung di garis depan. Namun produksi besar tidak otomatis menjamin kestabilan. Di berbagai wilayah yang menjadi pusat pertempuran, kebutuhan logistik selalu melampaui prediksi awal. Setiap operasi ofensif menuntut bahan bakar, amunisi, suku cadang, serta tenaga teknis dalam jumlah besar. Pada akhir 2025, beberapa laporan mulai menggambarkan munculnya hambatan dalam distribusi ke unit garis depan, akibat jalur suplai yang terlalu panjang dan kerentanan terhadap serangan drone. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun kapasitas industri meningkat, proses pemindahan barang ke medan tempur menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi ritme ofensif. Pada saat yang sama, dinamika personil mulai memperlihatkan ketegangan baru. Beberapa negara pengamat menyampaikan bahwa kehilangan pasukan berpengalaman mengakibatkan penurunan efektivitas tempur pada sejumlah unit tertentu. Pergantian personel dengan rekrut baru menyebabkan kurva adaptasi yang tidak selalu cepat, mengingat karakter perang modern yang kini bergantung pada drone, perangkat elektronik, serta koordinasi tim kecil. Ketika medan berubah menjadi lanskap teknologi intensif, pengalaman tempur menjadi komponen yang semakin berharga. Hilangnya kelompok veteran menciptakan ruang kosong yang tidak dapat diisi hanya dengan jumlah. Memasuki awal 2026, situasinya semakin kompleks ketika serangan jarak jauh yang menargetkan infrastruktur energi di Ukraina meningkat drastis. Serangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas negara penyerang untuk menjalankan operasi strategis jarak jauh masih ada. Namun, serangan dalam skala besar semacam itu juga menuntut biaya logistik besar di balik layar. Setiap rudal, drone, dan platform peluncur membutuhkan perawatan berkelanjutan, sehingga efeknya tidak hanya diukur dari kerusakan yang terjadi, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan ritme produksi untuk misi berikutnya. Tekanan politik dalam negeri kemudian muncul sebagai faktor lain dalam konflik yang semakin melelahkan ini. Ketika kebutuhan militer meningkat tanpa henti, masyarakat di beberapa wilayah mulai merasakan dampak ekonomi dari anggaran perang yang kian besar. Lonjakan kebutuhan industri militer memberi dorongan pada beberapa sektor, tetapi menciptakan beban pada sektor sipil yang bergantung pada distribusi barang dan layanan yang kini dialihkan untuk kepentingan pertahanan. Pergeseran ini membawa konsekuensi sosial yang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi mampu memengaruhi stabilitas jangka panjang. Pada sisi lain, pihak lawan menghadapi tekanan serupa, meski dalam bentuk berbeda. Pertahanan berlapis, penggunaan drone dalam jumlah besar, dan operasi infiltrasi membutuhkan teknologi yang terus diperbaharui. Setiap pertempuran kecil menelan persediaan elektronik dan komponen penting. Hal ini membuat kedua pihak terikat pada roda perang gesekan yang tidak mudah berhenti. Seluruh dinamika tersebut memperlihatkan bahwa ritme tempur kini ditentukan oleh kemampuan industri, ketahanan moral pasukan, serta kecakapan mempertahankan suplai. Perang telah berkembang menjadi arena panjang yang menguji batas setiap elemen dalam negara yang terlibat. Pada akhirnya, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perang modern tidak hanya ditentukan oleh pergerakan garis tempur, tetapi oleh ketahanan suatu negara dalam menghadapi tekanan berkepanjangan. Setiap keputusan strategis, setiap peningkatan produksi industri, dan setiap perubahan dinamika pasukan menjadi bagian dari gambaran besar yang membentuk arah konflik. Situasi yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa dunia masih berada dalam fase yang penuh ketidakpastian, di mana kekuatan militer, ekonomi, dan politik saling mempengaruhi dengan cara yang tidak selalu terlihat di permukaan. Memahami detail dan implikasi dari setiap perkembangan menjadi penting, agar publik dapat melihat gambaran utuh dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Terima kasih telah mengikuti rangkaian pembahasan dalam laporan ini. Untuk mendapatkan analisis mendalam, informasi terbaru, dan pembahasan strategis lainnya, silahkan subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik berikutnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.